Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan tema pembahasan pada hari ini adalah tentang iman kepada kitab-kitab. Ini merupakan rangkaian pembahasan tentang rukun-rukun iman. Sebagaimana yang kita yakini bahwa rukun iman ada 6, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan yang ketiga, rukun iman yang ketiga ini yang kita bahas, iman kepada kitab-kitab. Nah, secara definisi kitab dari sisi lughah bahasa adalah ad-dhammu wal jam'u, yaitu mengumpulkan. Jadi kitab itu secara bahasa artinya mengumpulkan. Nah, secara istilah kitab ini adalah lembaran-lembaran yang mengumpulkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya, baik melalui malaikat Jibril alaihissalam atau yang Allah Subhanahu wa taala tulis langsung dalam lembaran. Jadi ada kitab yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan kepada rasulnya dari kalangan manusia, dan ada juga kitab yang Allah tulis langsung, seperti dalam surat Al-A'raf 145 itu dijelaskan, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in, dan kami telah tuliskan untuk Musa pada alwah, pada kitab alwah, lauh, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan tentang berbagai hal. Ya, jadi kitab adalah lembaran-lembaran yang mengumpulkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa arti iman kepada kitab-kitab Allah? Arti iman kepada kitab-kitab Allah atau pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya, ya, umat-umat para rasul-rasul tersebut. Ini, jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita yakin bahwa Allah telah menurunkan kitabnya sebagai petunjuk yang diwahyukan kepada para rasulnya untuk disampaikan, diajarkan kepada umat manusia. Nah, dalil tentang turunnya kitab-kitab ini banyak sekali. Di antaranya di surah Al-Hadid ayat ke-25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyakuman nasu bil qisti wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami telah menurunkan bersama mereka al-kitab wal mizan. Jadi setiap rasul itu diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil yang lain, surat Al-Baqarah ayat kedua. Ini dalil tentang Allah menurunkan kitab-kitabnya. Kana nasu ummatan wahidatan. Dahulunya kana itu fi'il madhi, maksudnya dahulu kala di zaman Nabi Adam, generasi Nabi Adam alaihi salam, manusia itu umat yang satu, tidak ada perselisihan. Kemudian setelah itu terjadi perselisihan,
Ya kata para ulama sekitar 10 kurun. 10 kurun setelah Adam alaihi salam terjadi perselisihan. Nah, ketika terjadi perselisihan ini ada penyimpangan-penyimpangan akidah, maka selanjutnya faba'athallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Maka ketika terjadi perselisihan itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi sebagai pemberi peringatan sekaligus pemberi kabar gembira. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Nah, ketika Allah mengutus para nabi tersebut untuk menyelesaikan perselisihan akidah di kalangan umat, maka Allah menyertakan kitab. Jadi bukan hanya mengutus rasul saja tanpa kitab. Allah mengutus rasul plus sekaligus memberikan atau menurunkan wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Allah menurunkan kitab dengan kebenaran. Ya jelas di sini ya bahwa setiap rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus itu memiliki kitab. Tetapi tidak semua nama-nama kitab itu diinformasikan kepada kita. Ya. Rasul dan nabi itu jumlahnya sangat banyak. Tidak terbatas hanya 25 nabi dan rasul saja. Kalau kita baca hadis riwayat Ahmad, itu ada 124.000 nabi dan 313, ada juga yang mengatakan 315 diantaranya adalah rasul. Ya, tapi yang dikabarkan kepada kita melalui Al-Quran itu ada 25 nabi dan rasul. Ini ya, dalil-dalil Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Tadi surat Al-Hadid 25 dan Al-Baqarah ayat ke-213. Dan masih banyak ayat yang lainnya. Nah, mengimani kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib, dan kalau kita kafir, tidak beriman kepada kitab-kitab tersebut, maka kita tidak dikatakan sebagai orang beriman dan mendapatkan ancaman kekafiran. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 15 tentang dalil wajibnya beriman kepada kitab-kitab. Kalau tadi dalil bukti Allah menurunkan kitab, sekarang dalil wajibnya beriman kepada kitab, yaitu pada surah Asy-Syura ayat 15, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan, wahai Muhammad, qul amantu bima anzalallahu min kitab. Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku beriman kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ayat yang lain, surat An-Nisa 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Wahai orang-orang yang beriman, amanu billah. Jadi sudah disebutkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, disuruh beriman lagi. Nah, ini kalau kata Ibnu Katsir, kalau ada setelah perintah, ada perintah setelah perbuatan itu dikerjakan, maka perintah itu maksudnya adalah agar menambah keimanan atau menambah keistiqomahan. Seperti halnya ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, sudah beriman ini, disuruh beriman lagi, amanu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah kalian kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian ada ancaman. Ini setelah perintah ada ancaman. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kalau kalian itu tidak beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh kalian itu telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh
dolalan ba'idan, kesesatan yang sangat jauh. Jadi kesesatan itu bertingkat-tingkat jamaah. Ada kesesatan yang kecil atau kesesatan yang dekat dengan kebenaran, ada kesesatan yang pertengahan, dan ada kesesatan yang jauh. Jadi kalau disebut dolalan ba'ida, itu kesesatan berarti kafir. Sesat berarti kafir. Jadi tidak semua yang sesat itu masih dalam kategori mukmin. Ada sesat-sesat yang kafir. Maka jangan dianggap remeh. Oh, nggak apa-apa, cuma sesat. Ya, sesat artinya kafir. Karena tidak beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian. Nah baik, sekarang kita akan membahas tentang apa cakupan ruang lingkup beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang harus diyakini bahwa kita mengimani betul bahwa kitab-kitab tersebut adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karya dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi telah kita jelaskan dalilnya, surat Al-Hadid ayat ke-25, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab. Kami telah mengutus rasul-rasul dengan bukti-bukti yang nyata. Nah, sebagian ulama berpendapat bukti yang nyata itu dengan mukjizat-mukjizatnya. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami sertakan, kami turunkan kepada mereka kitab. Jadi kitab ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karya daripada rasul-rasul tersebut. Kemudian cakupan yang kedua, kita mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui namanya berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Jadi ada nama-nama kitab, kitab-kitab umat terdahulu, kita imani secara mujmal. Ya, ada berapa kitab? Hanya ada 5 nama yang disebutkan namanya. Jadi tidak lebih daripada 5. Yang pertama Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nura yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang menerangi. Surat Al-Maidah 44. Ini Taurat. Yang kedua Zabur. Kalau Taurat tadi diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Wa ataina Dawuda Zabura. Surat An-Nisa 163. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihi salam. Kemudian Suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini di surat Al-A'la ayat 18-19 yang sudah sering kita dengar. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam lembaran-lembaran yang terdahulu. Fi suhufil ula, yaitu suhuf Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Kemudian yang keempat yaitu kitab Injil. Ada 5 kitab ya, tadi sudah 3. Sekarang yang keempat, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahul Injil. Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu membenarkan kitab Taurat. Jadi fungsi Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam adalah untuk membenarkan kitab yang sebelumnya. Ya, para ulama tafsir mengatakan menasakh juga kitab Taurat. Karena sudah ada Injil, maka Taurat harus sesuai dengan Injil. Ketika Taurat terjadi perubahan-perubahan, maka perubahan tersebut kalau sesuai dengan Injil maka diterima. Kalau tidak sesuai, maka itu berarti perubahan yang dilakukan oleh orang-orang menyimpang dari kalangan Bani Israel. Ini ya.
dan selanjutnya Al-Qur'an. Yang kelima adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sudah jelas seperti di dalam surat Al-Baqarah 185, kita sering dengar juga ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'an pada bulan Ramadan itu adalah Al-Qur'an yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya pada bulan Ramadan. Ya, adapun setelahnya itu Al-Qur'an turun berangsur-angsur. Baik, ini 5 nama kitab yang wajib kita yakini dan tidak boleh kita ingkari. Yang pertama adalah kitab Taurat tadi ya, kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cakupan yang kedua. Kemudian cakupan yang ketiga, kita juga wajib meyakini bahwa Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna dan penasakh, penghapus syariat-syariat yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi tadi telah kita beriman ya, kita telah mengimani adanya Injil, adanya Taurat, adanya Zabur, dan adanya Suhuf. Ya, kalau di zaman sekarang kita tidak menjumpai Zabur dan Suhuf, paling-paling hanya Taurat dan Injil. Ya, itu pun sudah banyak dirubah-rubah. Sudah banyak yang dirubah-rubah. Dan Taurat itu juga disebut dengan kitab Perjanjian Lama. Kalau Injil itu Perjanjian Baru. Kalau Bible itu perpaduan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Makanya disebut Bible, penyatuan. Nah, Al-Quran ini sebagai penyempurna dan penghapus syariat yang ada pada kitab sebelumnya. Allah jelaskan pada surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Kami telah turunkan kepadamu Muhammad kitab ini dengan kebenaran, Al-Quran maksudnya, yang mana kitab ini membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya dan menjadi muhaimin atas kitab-kitab tersebut. Ya, surat Al-Maidah 48. Nah, apa itu muhaimin? Muhaimin itu apa? Jadi muhaimin adalah hakim yang dipercaya atau ukuran standar kebenaran untuk mendeteksi adanya perubahan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Jadi muhaimin adalah hakim yang menentukan benar atau salahnya kitab-kitab yang sebelumnya. Kalau seandainya menyelisihi Al-Quran, maka kitab tersebut berarti salah. Jadi kalau ada perubahan yang terjadi pada Taurat, pada Injil, kalau bertentangan menyelisihi Al-Quran, maka Al-Quranlah penentunya. Nah, itulah yang dimaksud dengan Al-Muhaimin. Ini ya. Kemudian yang keempat, cakupan iman kepada kitab-kitab Allah yang keempat adalah meyakini bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu telah dirubah-rubah oleh ahli kitab. Semua kitab tanpa terkecuali. Tidak ada yang masih utuh. Semuanya telah berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi." Di kalangan orang-orang Yahudi, mereka itu mengubah ayat-ayat dalam kitab mereka dari susunan aslinya. Nah, penambahan bisa perubahan itu bisa penambahan, bisa juga pengurangan. Untuk penambahan bisa kita lihat pada Al-Quran surah Al-Baqarah 79. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila.
Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata, hadza min indillah. Ini kitab ini dari Allah. Nah, maksud mereka mengatakan hal demikian adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, keuntungan duniawi. Surat Al-Baqarah 79. Kemudian di surat Al-An'am 91, ini penjelasan tentang bagaimana mereka mengurangi kitab-kitab Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'in qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tabdunaha wa tukhfunaha katsiran. Jadi mereka, kaum Nabi Musa dalam ayat ini menjadikan lembaran-lembaran kitab Taurat itu bercerai-berai, dan mereka memperlihatkan sebagian saja dari kitab-kitab Taurat yang lembarannya itu sudah tercerai-berai, dan banyak yang disembunyikan oleh mereka, oleh Yahudi. Jadi kitab Taurat itu lembarannya sudah dicerai-beraikan oleh mereka, ya mungkin disobek-sobek, mungkin ada yang dibuang. Yang disampaikan, yang diperlihatkan hanya sebagian saja. Sisanya yang paling banyak disembunyikan oleh mereka. Gitu. Nah, tapi tidak semuanya salah. Jadi ada sebagian isi dari kitab Taurat dan Injil yang sesuai dengan Al-Quran. Makanya kalau kita mendapati kabar-kabar Israiliyat atau dari kitab-kitab sebelumnya, ada 3 mauqif, ada 3 prinsip dalam akidah Ahlus Sunnah, dalam akidah Islam. Jadi kalau kabar-kabar itu, kabar-kabar berita itu dibenarkan oleh Al-Quran, maka kita juga membenarkannya. Jadi kalau ada kitab Injil berisi kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran, kita yakini kebenarannya. Contoh, di surat Al-A'la ayat 18-19. Ayat 18 Allah berfirman, ayat 17-nya Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini adalah penegasan kepada orang-orang kafir yang hanya mencari dunia, tidak mencari akhirat. Wal akhirah khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, tulisan akhiratun khairu wa abqa, tulisan ini, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi penjelasan akhirat lebih baik dan lebih kekal itu juga terdapat dalam lembaran-lembaran suhuf Ibrahim dan Musa. Gitu. Jadi dalam kitab mereka, suhuf Ibrahim dan Musa alaihi wassalam, terdapat akhiratu khairu wa abqa. Sama. Kemudian juga dalam surat Al-Fat ayat 30, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhi min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Nah, ini ayat tentang sifat Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi Nabi Muhammad dan para sahabat itu sudah dijelaskan oleh Allah sifat-sifatnya, yang mana mereka itu keras terhadap orang kafir tapi lemah lembut kepada sesama mukmin. Dan terlihat dari tanda-tanda bekas sujud di kening mereka, di wajah mereka, ya, bukan di kening mereka, di wajah mereka terlihat tanda-tanda bekas sujud. Nah, demikianlah sifat-sifat ini sudah ada pada Taurat dan sudah ada pada Injil. Maka kita benarkan. Kemudian yang kedua, apabila berita-berita, kabar-kabar tentang tentang Allah dan tentang Rasulnya bertentangan dengan Al-Quran, maka kita tolak. Kita tolak. Contohnya nih, saya kasih contoh bahwa di dalam kitab Injil, dalam kitab Injil yang mereka buat, Nabi Isa alaihissalam telah meninggal disalib dalam keadaan berbaju sangat minim, digantung di tiang salib, bajunya sangat minim, membuka aurat, dan di hadapan banyak manusia. Nah, ini tertulis dalam kitab Injil. Kitab Injil itu versinya sangat banyak sekali, ya. Ada puluhan.
Kalau yang resmi dari gereja itu hanya 4. Ada Injil Matius, Yohanes, Markus, dan Lukas. Dan semua Injil-Injil ini menulis demikian. Nabi Isa alaihissalam disalib dengan pakaian yang sangat minim. Nah, ternyata kabar tersebut bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran membantahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam sebagai Rasul Allah. Padahal kata Allah, mereka tidak membunuhnya. Jadi yang mereka bunuh adalah mereka tidak menyalibnya, mereka maqataluhu, tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, dan tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tetapi yang dibunuh itu, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Nabi Isa-nya sendiri itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat ke langit dan akan diturunkan nanti di akhir zaman. Tujuan Nabi Isa turun di akhir zaman adalah dalam hadis dikatakan untuk mematahkan salib-salib dan membunuh babi-babi serta memerangi Dajjal. Membunuh Dajjal laknatullah alaih. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, berita-berita yang tidak ada pembenaran atau pendustaan dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak berkomentar terhadapnya. Bisa jadi karena berita itu benar, dan bisa jadi berita itu telah dimanipulasi oleh ahlul kitab. Ini ya. Itu yang keempat, yaitu keyakinan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran telah dirubah-rubah oleh ahlul kitab. Nah, kemudian pembahasan yang kelima tentang iman kepada kitab-kitab, ini kita sampaikan singkat. Yang terakhir ya, yaitu keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab yang lainnya. Nah, ini keistimewaan Al-Quran, kitab yang sekarang kita pegang, yang menjadi panutan umat Islam. Yang pertama, Al-Quran terjaga keotentikannya, tidak berubah-ubah. Ya, tidak berubah-ubah. Tidak seperti kitab-kitab yang sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu sudah banyak perubahan. Seperti Taurat saja. Taurat itu ditulis oleh Joshua atau Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu terjadi pergantian kekuasaan, di mana di negeri tersebut dikuasai oleh raja-raja yang kafir, dan kitab Tauratnya itu hilang sampai waktu yang sangat lama sekali. Sampai tiba-tiba ada orang yang mengklaim telah menemukan kitab yang hilang tersebut. Ya, nama orangnya itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyebutkan namanya Ezra. Ezra ini mengaku telah menemukan kitab Taurat yang hilang. Nah, ini tidak terbukti. Dari mana dia bisa mengklaim dia sudah menemukan kitab yang hilang selama puluhan tahun itu? Nah, begitu juga dengan kitab Injil. Itu sudah banyak sekali terjadi perubahan-perubahan. Injil itu ditulis oleh kata mereka ditulis oleh murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Ya, diantaranya tadi Markus, Matius itu muridnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, tetapi setelah itu terjadi banyak sekali perubahan-perubahan dan banyak sekali versi-versinya. Ini. Adapun Al-Quran, maka Al-Quran tidak terjadi perubahan sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami pula lah yang akan menjaganya. Kemudian yang kedua, ini keistimewaan Al-Quran dibanding kitab yang sebelumnya tadi. Al-Quran itu mudah dipelajari, mudah dihafal dibanding dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Coba kalau kita baca kitab-kitab yang sebelumnya, walaupun ini tidak dianjurkan untuk dibaca ya, tapi dibandingkan saja sebagai perbandingan. Antum baca Al-Quran dengan baca kitab-kitab yang lain, mana yang lebih mudah untuk difahami? Tentu Al-Quran. Kalau kitab yang lain itu susah difahaminya.
nggak paham kita baca apa ini maksudnya. Tapi kalau Al-Quran jelas. Kenapa? Karena Allah yang menjamin, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai pengingat. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar ayat 17. Dan mudah dihafal. Ada banyak jutaan orang di dunia ini yang sudah menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quran keistimewaannya dia sebagai mukjizat. Mukjizat dari 4 unsur. Unsur yang pertama dari keindahan teksnya, dari sisi bahasanya. Kemudian yang kedua dari sisi kandungan dan fakta-fakta yang terungkap di dalamnya. Jadi satu tadi dari sisi tekstual, sisi bahasa, di mana Al-Quran turun di saat orang-orang yang gemar sekali belajar puisi dan sastra. Tapi mereka mengakui bahwa sastra Al-Quran itu lebih hebat daripada apa yang mereka buat, daripada karya-karya para pujangga di kalangan Arab saat itu. Kemudian dari sisi kandungan, ini sudah banyak sekali fakta-fakta yang terungkap tentang kemukjizatan Al-Quran, tentang laut yang terbelah, kemudian laut yang terpisah maksud saya. Ya, kemudian juga fakta yang lain banyak sekali. Bahkan ada kitab khusus I'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu kemukjizatan dari sisi pengaruhnya. Ya, dari sisi pengaruh terhadap hati dan fisik. Ya, kalau kita baca Al-Quran, maka itu sangat berefek, sangat berpengaruh kepada hati kita. Lalu yang keempat, Al-Quran sebagai obat. Ini kemukjizatan juga. Nggak ada kitab yang bisa jadi obat selain Al-Quran. Ya. Dan ini tidak bisa ditandingi oleh karya siapapun. Bahkan Allah menantang dalam surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kalian meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, datangkan satu surat saja yang semisal Al-Quran. Panggil semua penolong-penolong kalian selain Allah. Jadi selain Allah siapa saja, ajak untuk membuat satu karya surat yang semisal dengan Al-Quran. Dari 4 sisi tadi ya, dari keindahan tekstualnya, dari sisi kandungan dan faedahnya, fakta-faktanya, kemudian pengaruh terhadap hati, dan yang keempat tadi terhadap fisik, obat. Bisa tidak? Tidak bisa. Bahkan ada orang nabi palsu yang mencoba membuat karya semisal Al-Quran. Namanya surat Fil, Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil. Jadi nggak ada gunanya. Apa artinya? Dia hanya mencontek saja. Jadi susunannya seperti surat Al-Qari'ah, tapi isinya Al-Fil. Nah, ini karya yang sangat tidak berfaedah, yang sangat jauh sekali kalau dibandingkan dengan Al-Quran. Nah, yang keempat, Al-Quran sebagai muhaimin, sebagai hakim. Sudah kita jelaskan tadi, tidak perlu kita ulangi. Dan yang kelima, Al-Quran menghapus kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, Rasulullah SAW melarang Umar ibn Khattab membaca Taurat. Kata Rasulullah, wahai Umar, dengarkanlah, apapun yang ada dalam kitab Taurat itu dan kitab-kitab yang lainnya, itu sudah ada semua dalam Al-Quran. Ya, bahkan jika Nabi Musa alaihissalam masih hidup, maka dia pun akan membaca Al-Quran. Dia pun akan mengikuti aku dan mengikuti Al-Quran, bukan pakai kitab sendiri. Ini berarti Taurat sudah terhapus dan kitab-kitab yang sebelumnya juga sudah terhapus. Kemudian dalam hadis dikatakan, walladzi nafsi Muhammadun biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun
wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi baik Nasrani, yang mendengarkan tentang aku kemudian dia meninggal tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, yaitu Islam, dengan Al-Quran sebagai kitabnya, maka dia pasti termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikian penjabaran kita tentang keistimewaan Al-Quran, dan masih banyak sekali pembahasan tentang beriman kepada kitab. Belum kita bahas bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran dan lain sebagainya, namun kita rasa cukup untuk pembahasan di awal ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.